Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran setiap siswa yang ada di kelas ini. Bagi yang namanya Ibu sebutkan, angkat tangan kanannya dan menjawab hadir ya. Anita Pratiwi, Bayu Sadewa, Ramadan Aditya, Sekar Ayu. Baik, hadir semua. Karena nih ya, Ibu punya permainan buat kita semua nih yang ada di kelas ini. Karena mata pelajaran ini di siang hari, biar semua siswa di kelas Ibu ini tidak mengantuk, Ibu akan ajak semua ikut permainan ini. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara permainan ini bekerja. Jadi nanti Ibu akan memulai permainan ini dengan kata-kata, mari sebutkan nama-nama benda berawalan huruf B. Misalkan seperti itu ya. Nanti Ibu akan menunjuk atau menyebutkan nama yang harus mengucapkan nama benda berawalan huruf tertentu tersebut. Ketika siswa yang Ibu tunjuk tidak bisa menjawab ataupun mengulangi apa yang sudah dijawab oleh temannya, maka ia akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan ada dua pilihan nih. Pertama menari, yang kedua bernyanyi. Kira-kira mau sanksinya apa nih? Silahkan berpendapat semuanya. Ya? Oh baik, semuanya lebih banyak memilih menyanyi ya. Oke, nanti sanksinya adalah menyanyi. Kita mulai aja ya permainannya, biar semangatnya cepat berkobar nih. Baik, Ibu akan mulai. 1, 2, 3. Mari sebutkan nama-nama benda berawalan huruf A. Silahkan Sekar Ayu. Apa? Anting, benar. Silahkan selanjutnya Bayu. Iya Bayu, ayo apa Bayu? Ayo Bayu. Wah, Bayu tidak bisa menjawab. Berarti nanti Bayu akan mendapatkan sanksi ya. Coba Ibu, coba sekali lagi. Ayo semangat. Pasti semua bisa menjawab nih. Mari sebutkan nama-nama benda berawalan huruf B. Ayo Rama. Apa? Buku, betul. Anita. Baling-baling, betul. Bayu. Bantal, betul sekali. Wah, ternyata di kelas ini sekarang semangatnya sudah menggelora menggebu-gebu ya. Ibu rasa permainannya cukup sampai di sini. Tadi ada satu yang mendapatkan sanksi, yaitu Bayu, karena tadi di permainan pertama tidak bisa memberikan nama benda yang diminta. Maka Bayu silahkan maju ke depan dan bernyanyi dulu ya. Wah, bagus sekali ternyata ya Bayu. Ibu kira tadi Bayu malu-malu, ternyata sangat excited untuk bernyanyi. Bagaimana teman-temannya, terhibur? Mari kita berikan apresiasi buat Bayu yang sudah memberanikan diri untuk bernyanyi. Baiklah, Ibu rasa semangatnya sudah ada nih ya. Sudah tidak mengantuk lagi kan? Baik, kita sebelum memasuki atau Ibu paparkan terkait materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi yang akan sebentar Ibu ambil spidol. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang teks, laporan, hasil observasi. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai teks, laporan, hasil observasi atau disingkat dengan LHO. Sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah tujuannya untuk memahami pengertian dari teks LHO beserta dengan struktur teksnya. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi sebuah contoh teks LHO berdasarkan struktur teksnya.
Yang ketiga, merekonstruksi atau membuat sebuah teks LHO dengan objek yang telah ditentukan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah semua bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya? Bisa, baik. Baik, jika sudah bisa dipahami untuk tujuannya, Ibu akan mulai memberikan materinya. Silahkan siswa-siswa Ibu semuanya menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengertian teks LHO atau laporan hasil observasi. Apa itu teks LHO? Ibu akan tuliskan dulu. Baik anak-anak, perhatikan dulu ya, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi umum yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Garis bawahi berarti teks laporan hasil observasi adalah teks berisi informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Seperti itu ya. Jadi teks ini berisi informasi terhadap objek tertentu yang diperoleh melalui hasil pengamatan dari si penulis, seperti itu. Jadi teks ini berisi informasi-informasi berdasarkan fakta, sehingga kita tidak boleh mengarang informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut ketika kita membuat teks tersebut, dan kita harus benar-benar mengamati objek yang akan menjadi topik utama dalam teks tersebut. Seperti itu ya pengertiannya. Silahkan ditulis dulu anak-anak. Baik, sudah semua ya menulisnya? Baik, jika sudah, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai struktur teks LHO atau laporan hasil observasi ini. Sebelumnya Ibu akan menghapus papan tulis dulu. Baik, perhatikan dulu ya anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi ini. Di sini Ibu menuliskan ada 3 struktur teksnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah paragraf yang berisi kalimat pengantar atau pembuka dari teks tersebut. Biasanya berisi informasi-informasi umum terkait objek yang dijadikan topik dalam teks tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada bagian deskripsi. Deskripsi ini biasanya setelah paragraf yang berisi pernyataan umum. Deskripsi ini berisi ciri-ciri khusus mengenai objek tersebut. Jadi akan dijelaskan lebih rinci, lebih dalam terkait objek yang sedang diamati di bagian deskripsi. Biasanya juga deskripsi ini bisa terdiri dari beberapa paragraf seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu struktur teks yang bernama kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya adalah paragraf yang berisi ringkasan informasi dari paragraf pertama sampai paragraf akhir. Dan di dalam kesimpulan ini kita bisa melihat apa hasil dari pengamatan sang penulis terhadap objek yang dia amati. Kesimpulan biasanya terletak di paragraf terakhir. Jadi untuk teks LHO ini mempunyai 3 struktur teks. Apa anak-anak? Yang pertama ada pernyataan umum benar, yang kedua ada deskripsi benar, yang ketiga ada kesimpulan. Nah, jadi itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan pengertian dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak, silahkan bertanya terkait dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu materi mengenai pengertian dari teks LHO dan struktur dari teks LHO yang sudah Ibu jelaskan. Bagaimana Anita? Ada pertanyaan? Sudah dipahami baik. Bagaimana Bayu?
Masih kurang, iya. Oh, Bayu minta contohnya. Baiklah, Ibu akan berikan kalian contoh seperti apa itu teks laporan hasil observasi. Silahkan ketua kelas untuk mengambil kertas yang ada di meja depan ini ya, dan dibagikan kepada teman-temannya. Iya, masing-masing orang dapat satu ya kertasnya. Baik, sudah semua dapat diperhatikannya. Di kertas tersebut ada contoh dari teks LHO atau laporan hasil observasi, yaitu judulnya adalah buah manggis ya. Judulnya adalah buah manggis. Di situ teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Jika diperhatikan ada 6 paragraf, bisa dibaca bersama. Di dalam kertas yang Ibu kasih itu juga Ibu sudah berikan warna dan keterangan dari warna tersebut. Jadi yang berwarna hijau itu adalah paragraf yang berisi pernyataan umum, sedangkan yang berwarna biru adalah paragraf-paragraf yang berisi struktur teks yaitu deskripsi, sedangkan yang berwarna kuning adalah struktur teks dari LHO yang dinamakan dengan kesimpulan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Pada bagian pertama atau paragraf pertama dari teks buah manggis ini, kenapa bisa disebut pernyataan umum? Karena isi dari paragraf tersebut adalah hal yang sudah pasti diketahui oleh masyarakat umum atau sudah familiar di pemikiran masyarakat umum. Jadi semua orang sudah kemungkinan mengetahui hal itu seperti itu. Jadi informasi yang umum saja mengenai objek yang sedang diamati yaitu buah manggis. Di situ dikatakan bahwa manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Itu kan memang semua orang juga sudah mengetahui seperti itu ya. Kemudian di paragraf selanjutnya yaitu pada bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi ini terdiri dari 4 paragraf. Pada paragraf kedua, teks yang Ibu berikan itu dijelaskan mengenai buah manggis. Kemudian pada paragraf ketiga dijelaskan mengenai ciri-ciri daun buah manggis. Pada paragraf keempat dijelaskan mengenai bunga dari buah manggis. Kemudian pada paragraf kelima dijelaskan mengenai buah manggis dan manfaatnya. Kemudian di paragraf terakhir yang keenam itu bertanda kuning dikarenakan bagian dari kesimpulan. Pada paragraf ini dijelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan si penulis terhadap objek yang diteliti atau objek yang diamati yaitu buah manggis. Pada kertas yang Ibu berikan kepada kalian semua, di situ ada tulisan yang Ibu tebali atau bold ya. Di situ dikatakan selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari teks hasil laporan observasi atau LHO ini ya. Jadi seperti itu, silahkan kepada anak-anak dibaca lagi dan diamati. Ketika nanti melihat contoh ini dan ada yang dibingungkan, silahkan bertanya ya. Yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangannya. Bagaimana? Mudah untuk dipahami? Bagaimana Bayu, Anita, Sekar, Rama? Apakah bisa dipahami mengenai materi dari teks laporan hasil observasi atau LHO? Bisa. Masya Allah, bagus sekali. Baiklah, jika sudah bisa, Ibu akan melihat sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu berikan ya. Yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti semua siswa dalam kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian Ibu akan memberikan selembar kertas HVS beserta gambar buah untuk setiap kelompok. Seperti ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 1. Bagaimana cara pengerjaan tugasnya? Jadi tugas dari kalian adalah untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan atau mengamati gambar yang sudah Ibu tempel pada kertas HVS ini ya. Nanti Ibu akan memberikan waktu
sebanyak 15 menit untuk berdiskusi dan menuliskan teksnya. Setelah 15 menit, maka masing-masing kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikan teks laporan hasil observasinya secara bergantian. Jika selama pengerjaan dari tugas ini, anak-anak semua mengalami kendala atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada ibu ya. Ibu akan ada di depan sini dan mengamati. Jadi, Ibu akan bacakan dulu pembagian kelompoknya. Kelompok 1, Bayu dan Anita. Kelompok 2, Rama dan Sekar. Silakan perwakilan kelompok Bayu dan Rama mengambil kertas untuk tugasnya. Ini ya. Baik, semua sudah dapat kertasnya? Oke, silahkan mulai untuk dikerjakan ya. 15 menit dari sekarang. Nanti akan Ibu panggil masing-masing kelompok untuk presentasi. Baik anak-anak, sudah 15 menit berlalu. Silahkan persiapkan diri. Kita akan mulai melihat presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok pertama adalah kelompok 1. Silahkan Bayu dan Anita untuk mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah dibuat. Silahkan ya. Untuk kelompok 2 silahkan diperhatikan bagaimana penyampaian dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk duduk lagi. Kemudian untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk maju dan mempresentasikan hasil teks yang telah dibuat. Kelompok 1 tolong diperhatikan ya, temannya menjelaskan di depan. Baik, kelompok 2 dipersilahkan untuk duduk kembali. Jadi Ibu akan memberikan sedikit komentar terkait dengan presentasi yang telah anak-anak Ibu lakukan di depan tadi ya. Untuk kelompok 1 dan 2, Ibu perhatikan teksnya sudah benar ya menurut dengan strukturnya. Ada bagian apa tadi yang pertama anak-anak? Pernyataan umum benar. Yang kedua ada bagian deskripsi benar. Yang ketiga, ayo sama-sama, ada apa di struktur yang ketiga? Kesimpulan, benar sekali. Jadi Ibu amati tadi dari presentasinya, semua teks yang sudah kalian buat itu memiliki 3 struktur tersebut. Jadi Ibu rasa kalian sudah memahaminya. Kemudian terkait dengan bagaimana kalian menyampaikan presentasi, Ibu sangat bangga. Ibu lihat walaupun tadi ada yang masih gemetaran, ada yang masih terbata-bata untuk mempresentasikan hasil diskusinya, tetapi kalian sudah berani untuk berbicara di depan dan menyampaikan apa yang telah kalian kerjakan, seperti itu. Jadi Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo semua kita apresiasi diri karena sudah berani untuk bekerja sama dalam kerja kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Silahkan bertepuk tangan untuk diri kita semua. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan pantun untuk kalian semua. Jika ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika ada umur panjang, sampai bertemu kembali. Sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan ya kepada kalian semua untuk mempelajari materi-materi pembelajaran yang telah diberikan. Semangat menuntut ilmu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.